Pertanyaan ini sudah kami tanyakan ke dia 3 Kemarin. minggu lalu. 3 minggu lalu. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini. Jadi kan waktu itu memang sebelum ya waktu pas Agus ngajakin ketemuan lah Ya. di Ampera 3 minggu lalu ya Gus. Fat ya. 3 minggu Ya udah obrolan itu keluar. Obrolan itu keluar. Mana Gus? Lu masih Dari- mau ngeband nggak? Jadi media distorsi akan reuni, akan ada lagi dengan satu syarat itu. Emosi apa yang pertama? Gue kesel sih waktu itu. Nah, Iya. Ya wajar lah lu kesel Iya, marah gitu ya. pasti. iya. Udah Lu nggak ngomong apa-apa tiba-tiba anjir lu gini aja deh. Yang penting sih sebenarnya itu sih Bung ya, tali silaturahminya itu sih yang nggak boleh, nggak boleh. Itu sih maksudnya apapun yang udah pernah terjadi ke belakang gitu ya. Gitu. Karena menurut gue, teman baik itu yang menandakan orangnya, temennya itu jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Hari ini podcast spesial nih. Kita kedatangan tamu yang bukan tamu sebenarnya, tapi teman lama gua banget gitu, zaman dulu. Sampai ada request dari teman lama ini kalau mesti ada orang tengah. Ini berarti agak personal sebenarnya jatuhnya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang podcast tuh disponsori sama Luaga Pizzeria. Ini enak banget. Nanti ada di sini ya, itunya segala macamnya. Ya, sekarang kita ngedatengin seorang penengah ceritanya. Host gitu. Host dari kita datengin dari Duren Sawit. Ya kan? Nah, dia dari Discuss, kita panggil Eka Brandals nih. Moonwalk ah. Mas bro, waalaikumsalam. Kabar. Selamat ya, anyway ya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Yang dihindari nanti akhirnya rezeki besar dan titipan. Jadi waktu itu kan gue sempat ngobrol sama Eka, Kak, kalau gue ngundang temen lama gue ini gimana ya, gitu. Gue ngobrol ya kan. Ya. Terus gue ngobrol juga sama saudara gue ada. Terus gue akhirnya memberanikan diri nelfon mantan manajer gue, Fadli. Gue ngobrol atas rekomendasi lo. Ya udah, ayo deh kita ituin segala macam gitu. Akhirnya gue WhatsApp Fadli, terus ketemuan lah. Akhirnya media distorsi. Reuni kembali. Reuni, ya. Ketemuan gitu. Tapi uniknya si Indra minta lo sebagai host nih. Karena biasanya gue kan. Betul. Gitu. Berarti kalau gue sih udah ngebayangin it's gonna be personal gitu. Karena ada orang tengah kan. Ada orang tengah gitu. Coba Kak, kita panggil bintang tamu kita yang ini nih, ha. Oke, jadi teman-teman podcast, gue memang dikasih amanah kepercayaan sama Gus untuk mempersatukan kembali formasi dari bandnya Media Distorsi yang nonaktif per tahun 2007 ya Gus? 2007 ya. 2007 dan sekitar 15 tahun kemudian bersemi kembali. Nah, gimana caranya, apa ceritanya, gimana asal muasalnya nanti kita korek. Tapi kita panggil dulu satu-satu. Ini kan acara TV Gus kok begini. Ada Indra Asikin atau Indra 7 di sini. Gus. Bro, ini mungkin udah jarang terlihat ya kita Oh, shake masih hands. kelihatan di mana-mana. Enggak, gue shake hand sama dia ya. Oh iya. Ini momen bersejarah ini. Wih, 15 tahun baru ketemu di sini sekarang nih. Gue tapi ini langsung aja nih gue ya. Ya, langsung aja. Udah nggak cerita gimana ini atau mulai? Pokoknya gitu. Cuek aja Atau pokoknya. mulai aja. Orang juga nggak ngeh pasti. Wih, udah mulai gitu. Iya, impromptu. Oke. Jadi gue bisa bilang ini adalah momen bersejarah di mana dua orang founder dari Media Distorsi, duo elektronik yang aktif dari tahun 2001 dan berjalan cuma beberapa waktu tapi udah sempat menelurkan satu album influential menurut gue, chapter 1 ya Gus ya? Chapter 1, The Beginning. The Beginning.
Chapter on the Beginning di tahun 2001 juga Indra ya? 2002. 2002, ya. tapi berjalan 5 tahun menguap begitu saja, cuma ngerilis beberapa single 1-2 soundtrack ini itu, tapi menghilang aja, nggak kedengeran. Nah, 15 tahun kemudian tiba-tiba gue ditelepon dia nih, bro. Gue kalau misalnya mau ngobrol sama Indra, gimana ya, gue bilang gitu. Lah telepon lah, gue bilang gitu. Ya kan. Terus pokoknya lu minta nomor telepon lo dong, telepon dia dong gitu. Kalau punya kan ada, gue bilang gitu. Gue kasih nama dia dulu. Iya. Dia bilang itu lu bisa bayangin ya, gua sampai nggak ada nomor teleponnya dia loh. sampai nggak punya nomornya. Gimana kayak gue WhatsApp aja, ya WhatsApp aja lah, gimana sih lo, gue orang dia marah nggak ya sama gue, dia sampai kayak gitu. Kagak kok, gue bilang gitu, udah santai aja, gue bilang gitu. Terus ya udah tuh gue ngasih nomor ke lu, ke Agus. Beberapa seminggu kemudian, beberapa hari kemudian deh. Setelah itu gua nelfon Fadli. Oke, lu gimana? Gua nelfon Fadli, gua nanya gue kayaknya kalau misalnya kita ngumpul lagi seru kali ya, gue bilang gitu. Ya. Oh yaudah deh, digrupin aja dulu ya, kata si Fadli gitu. Oke, tapi yang ngeselinnya Fadli tuh sempet nggak ngangkat nomor telepon gue, di-erase nomor gue. Iya kan? Teganya. Dia nggak ngangkat nomor telepon gue bilang, wah ini orang nih bro. Tapi akhirnya dia ini siapa nih, katanya gitu kan. Weh ini gini, ya gue kasih tahu lah gitu, bla 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 gitu. Akhirnya gue ngasih tahu, karena gue mikir gini ya, kita udah ada pandemi dan segala macam gitu ya. Kita memang kita pas cabut tuh emang gue cabut itu ada sedikit friksi ya. Gitu, sedikit friksi. Clash banget sih enggak, tapi friksi, ada friksi gitu ya. Karena kita juga tetap ngobrol via Facebook ya. Via Facebook ngobrol ini itu. Nah, terus akhirnya ada pandemi, kita juga udah pada tua kali ya. Udah mikir, ya udahlah waktunya untuk ketemuan lagi gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk Fadli bikin grup. Ya dia oke, dia menyambut baik. Akhirnya kita ketemuan lagi dan sempet ada drama K-popnya dulu sedikit sorry-sorryan gitu kan. Bener nih Gus, tapi yang memicu lo untuk reconnect lagi sama Agus apa? Dan sama Indra. Ke gua. Sorry kok sama Agus, sama Indra ya. Umur sih. Umur. Jadi apa along the way, apa kemarin tiba-tiba aja gua udah kayak gini. Jadi gua udah ngerasa, wah ini kita udah berumur ya, kita udah pada dewasa, udah pada punya anak. Terus ada pandemi, gimana kalau ada pandemi lagi, kita nggak sempet ketemuan, nggak pernah say, gue sorry ya gitu segala macem. Itu yang memicu gue untuk bikin barengan ketemuan lagi sama dia gitu. Tapi jujur li bukan for the sake of podcast nih. Bukan. Itu doang. Nah, kalau ente gimana ya waktu pertama dapat telepon? Siapa yang ngabarin lu pertama? Fadli atau Agus langsung? Fadli dulu. Jadi sebenarnya ini agak lucu sih. Jadi mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum gua dikontak Fadli dan dia, gua tuh sempet lihat lihat Instagramnya Ade Habibie. Podcast kan. Mana podcastnya tuh? Maksudnya dia nih. Udah, nonton tuh. Nonton terus yang pas episode lu gua tonton, terus yang Om Leo juga nonton tuh. Sampai gua ini kalau misalnya dia pengen ngundang gua nih lucu sih nih. belum ada kepikiran maksudnya. Belum, Fadli tuh belum kontak gua, dia belum. Cuman gua sempat mikir gitu. Nih kalau gua tiba-tiba diundang nih pasti nih kocak nih. Ternyata ya sebulan kemudian kejadian. Fadli out of nowhere WhatsApp gua, si Agus mau ngobrol tuh, ketemuan. Oh ya udah, kasih aja nomor gua gitu. Maksudnya kasih nomor gua ke dia gitu. Walaupun gua udah tahu sebenarnya dari lo. Ya kan gua udah tahu nomornya dia. Iya. Ya udah akhirnya bikin grup sama Fadli. Sama Fadli dibikinin. Bikin grup. Bertiga dulu tapi. Bertiga dulu awalnya. Iya. Terus audio ya masuk. Itu momen kepo-kepopan tuh di situ bertiga dulu masuk. Setelah ada Audi. Oh iya, setelah Audi. Maksudnya di grup WhatsApp itu. Momen-momen kepo-kepopan kita mau ketemuan, kita ngasih tanggal untuk ketemuan deh. Kita ketemuan dulu gitu kan. Maksudnya ya udah lama ya kita ketemuan dulu, ngobrol gitu. We talk about very personal stuff gitu. Jadi kayak dia nanya, gue gimana, setelah itu gue nanya dia gini. Iya, karena sebenarnya gue wacana pengen
konsolidasi sama Doi juga sebenarnya udah lama sih kayak dari zaman dia buka burger di Kemang tuh gue pengen apa gue datang gitu. Cuman gue nggak tahu nih gue akan diterima gimana nih gitu. Oke. Kayak gue selalu udah deh kayak ya udahlah gitu aja udah. Iya. Dan juga mungkin diterimanya nanti seperti apa Tahu kan, gitu. gue juga nggak tahu kan. Maksudnya ini kalau ketemu gue bakal ngobrol apa nih gitu. Gue udah mikir sampai situ tuh. Akhirnya gue pendem aja tuh. Iya. Maksudnya memang sebenarnya pengen ya apa ya, niat untuk gue ketemu si Agus pun sebenarnya udah lama gitu ya, for the sake of ya udahlah Friendship. yang udah yang masalahnya segala permasalahan yang pernah terjadi antara gue dengan dia di masa lalu ya udah, maksudnya udah gue juga udah nggak mau ngungkit lagi lah. Iya. Dia udah nyaman dengan jalannya dia, gue juga udah nyaman dengan jalan gue, ya udah sekarang kita ketemu di tengah aja lah sebagai for the sake of friendship aja udah. Oke. Yet you guys reconvene dan ketemu lagi di sini. What is it exactly yang lo mau discuss bareng atau yang mau resolve? Sebenarnya kalau gue personal sih sebenarnya gue pengen apa secara personal kalau misalnya gue ada salah sama Indra, gue minta maaf secara personal sama lo. Terus reason gue untuk cabut tanpa ngomong ya. Iya kan. Sebenarnya dia udah tahu sebenarnya gue mau cabut. Mungkin baca gelagat. Dan di ending waktu nyokap gue udah sakit belum ya yang gue telepon lo? Oh belum ya? Belum. Jadi gue telepon dia di satu waktu nih. Ini kita udah jarang ketemu nih. Tapi gue telepon dia. Dul, gue bilang gitu. Manggil dulu ya? Iya, manggil dulu. Hard disk gue buat album kedua isi 10 lagu, lo bawa aja gitu. Gue telepon gitu kan. Yeah. Dia masih di kosan nih. Kemangin Gitu. dulu ya? Gimana dulu? Pegan-pegan. Berdatang. Ya. Lo bawa aja gitu, lo bawa aja, lo pelajarin karena sebelumnya kita udah belajar sekitar 3 atau 4 lagu, dia belum dapat. Nah sebenarnya memang udah ada sempat ada materi 5 lagu lah kalau nggak salah, dan itu udah sempat dibawain beberapa kali tapi dijeset. Oh, jadi sebenarnya agenda untuk nerusin ke chapter 2 tuh udah ada ya? Udah ada. Dia belum dapat gitarnya dan segala macam gitu. Akhirnya gue bilang itu lo bawa aja, lo pelajarin, lo isi, kita bikin album. Setelah itu gue selesai. Oke. Gue bilang nih sama dia begitu. Tapi dia bilang, "Alah, ntar aja deh." Gue nggak tahu, dia mungkin karena dia lagi sibuk sama, lo mau lulus apa gimana itu? Kagak, gue kan lagi di Aksara lo dulu ya? Oh iya. Iya. Itu 2007 kan? Master Records dan ini nge-DJ gue lagi gue ikutin lagi waktu itu. Oke. Jadi lagi seneng sendiri juga. Lagi seneng sendiri. Oke. Sedangkan lagu yang buat di album 2 itu lebih agresif. Oh, oke. Lebih agresif. Yeah. Dia sekarang padahal saat itu dianya lagi lebih ke tekno-teknoannya. Jadi lagi males pegang gitar juga dia nih sebenarnya. Iya, kalau nggak salah juga setahun atau 2 tahun kemudian lo bikin Jakarta Techno Militia ya? Atau Microchip dulu? Microchip dulu ya? Itu. Iya. Pas gue di Pendulum tuh. Oke. 1 Agustus 2007, nah Jakarta Techno Militia itu baru gue bikin 2010. Iya. Tapi bentar deh, gue mau backup sedikit buat temen-temen mungkin yang belum tahu the history ada dari hubungan 2 orang ini. Perlu nggak sih kita ngorek atau kita nge-recap dari Boleh. FSOP Days dulu? Boleh. Iya. Karena gue juga dipilih sama mereka, mungkin gue juga mau baca, ya gue I'll do anything. Dalam hati gue, dia nanya sama gue gini, gue bilang siap Gus, gue jalan, gue bilang gitu, ayo, gue bilang gitu. Karena gue tahu mereka dari day one waktu FSOP, ya nggak dari day one juga sih, itu maksud gue, kalau nggak salah FSOP ngebuka manggung pertama sama waiting room ya? Iya, panggung pertama FSOP itu ngebuka waiting room. Iya. Launching waiting room. Dan gue ya ska tuh. Itu momen spesial banget buat kita semua ya gitu. Cuma gue tarik dulu deh dari momen pertama lo ketemu berdua itu di 97. Agus baru pulang dari Melbourne. 98. Kagak, 97 dong. 97 ya? Iya, album lo kan liris 97. Iya. Baru pulang dari Melbourne, sekolah engineering musik.
Indra lagi Gue lagi masih SMA. Masih SMA dia. Di Depok lo ya? Apa? Lu di Di mana? Gons. Di Gons, oke. Jadi singkat cerita waktu itu gue lagi ada acara band-bandan lah di sekolah gue. Gue lupa tuh 96 apa 97 gitu. Akhir 96 apa awal 97. Nah ini si Andi Cule ini dia ngeband sama adik kelas gue. Ya. Bawain Biohazard waktu itu. Gue nonton, gue Biohazard nih. Kelar main, gue samperin nih si Andi nih, gue ajak ngobrol gini. Tukeran nomor telepon, udah tuh sempat ngejam sama dia, manggung di apa tuh? Di Harley Pulau Mas tuh. Oh iya, hari kafe. Jadi gue sebelah Jayabaya. Gue sempat bikin sama si Andi. Jadi gue gabung sama band si Andi. Aha. Bawain Biohazard, bawain repertoire Biohazard waktu itu. Nah, Bukan out of order ya? Itu bukan. bandnya Dedi ya? Itu bandnya Dedi itu. Oke. Gue namanya Holy Shit waktu itu. Polisi. Oke, manggung kalau nggak salah cuma 2 kali, kalau nggak salah manggung cuma 2 atau 3 kali. Gue balik. Dia balik nih. Iya. Terus si Cule kasih tahu gue, itu temen gue nih baru balik dari Australia. Namanya Agus Arongko mau bikin apa proyekan, lagi nyari Gitaris. member, lagi nyari gitaris. Dan gue udah pernah dengerin di Prambors waktu itu tuh, sempet dengerin tuh yang Album sakit. pertamanya. Album pertama. Yang Myself ya. Oke. Gue sempet dengerin. Oh yaudah deh. Nggak demen dia. Gua waktu itu sama sekali nggak. Gua tahu electronic music tapi nggak, ya cuman kulitnya doang lah. Gua ya taunya electronic music dulu ya, CNC Music Factory gitu, Dr. Alban itu gua belum sampai tuh ke. Pas denger materi Agus apa impresinya pertama? Pas denger materi Agus apa impresi pertamanya? Gue pertama kali gue inget gue pas ke rumah dia, gue disuruh nonton Beberapa video itu VHS Prodigy terus Electronic ada Punks. ya, Jadi kayak dokumenternya Prodigy waktu mereka bikin album Missing for Jilted Generation. rare video tuh. Iya tuh susah tuh. Rare video tuh. Punya gituan tuh dulu. Jadi pas gue ditunjukin Susah banget. kayak gini nih musiknya nih. Wah, karena waktu itu kan gue masih harus kenceng segala macem. Jadi mau deh. Oh jadi pertama denger materi albumnya solo Agus yang pertama nggak ngeklik tapi begitu Bukan nggak klik sih, cuman oke nih. Ada orang baru balik di Australia bawainnya kayak gini. Tiba-tiba nggak lama si Cule ngabarin gue, ini si Agus lagi nyari gitaris nih, lu mau nggak? Ya udah ketemuan dulu deh, rumahnya juga nggak jauh kan dari sekolah gue kan, Pejaten kan. Ya udah siang-siang ke rumah dia, dikasih itu video, nonton, terus baru kasih materinya lagunya, maksudnya apa demo kasetnya gitu loh, kaset. Di luar kamu dipakai kaset ya? Masih kaset tuh. Kaset pita. Iya. Iya kan? Di ruangan itu ada Agus, Indra, sama Cule. Masih tiga waktu itu. Terus Oke. akhirnya Jadi genesisnya dari situ tuh ya? Iya, terus akhirnya kita saat itu mikir, wah ini mesti pakai ada Drummer, ada basis. drummer sama basis. Cari drummer yang bisa MC juga deh, atau nari atau ngapa-ngapain, rusuh-rusuh deh. Dapatlah si Taurus gitu. Iya. Itu anak-anak Setiabudi semua tuh, anak-anak. SMA 3. Enggak, anak-anak Arbella semua tuh, geng-gengnya. Oh, oke. Geng-gengnya Cule, Iya, juga. geng-gengnya si Cule sih sebenarnya sih, anak-anak Arbella. Iya. Yang SMA 3 tuh lu ya? Gua. Dia masih Andi SMA 3. Dulu udah bertrust juga kan, boyang kreator katanya. Iya. Iya. Kalau lu yang bikin lu pengen sekolah engineer apa, Gus? Waktu itu ke Melbourne. Gue cuma pengen cabut dari Indonesia aja sebenarnya. Oh iya? Gue pengen cabut dari Indonesia, gue pengen cari sesuatu yang orang lain belum punya di sini. Saat itu kan jarang banget Pak yang sekolah engineer. Ternyata pas di sana Nggak ada. Pas di sana nggak cuma engineer doang yang gue dapat, tapi gue dapat production dan taste sebenarnya. Oke, iya itu Taste. yang susah sih. Karena circle itu ngebuat lo jadi taste-nya bagus. Karena kalau taste Nora tuh exact ya kalau buat gue. Circle lo di sana sesama musisi dong atau Saat itu ya sama musisi-musisi. musisi lokal Melbourne Musisi lokal Melbourne. dan elektronik pula mereka. Enggak, gue vokalis dulu, Pearl Jam. Oh, ngeband juga di sana. Ngeband di sana. Oh. Dulu Pearl Jam di satu sekolah Box Hill namanya. Oke. Ngeband di situ. Sambil sekolah engineering. Sambil sekolah engineering sama ya itu ngebentuk taste. Tapi bisa manuver ke elektronik gimana tuh dari Pearl Jam dan metal dari SMA-nya? Karena gua itu orangnya seneng yang nggak terlalu banyak orang. Nggak masalah. Gitu.
Gue orangnya lebih agak apa ya, agak lain sedikit sih. Jadi kalau orang-orang misalnya biasanya abis manggung terus ketemu teman-teman, gue sih lebih bagus Dibalik cabut, gitu ya. gue balik, gue apa gitu. Jadi emang gue yang beda gitu. Tapi exposure lo ke elektronika musik tuh gimana? Nah, karena gue pikir hanya dengan elektronik, gue bisa ngelakuin semua. Dia pas di Melbourne itu Iya. tuh, siapa yang kenalin Gus pertama mungkin atau ya terekspos pertamanya momen inget nggak lo? Joseph Abrahams. Oh itu orang yang akhirnya kalau gue baca di reference ya yang bikin soundtracknya Moulin Rouge film. Iya, iya. Joseph Dia tuh ya, Abrahams. which is guru lo kalau nggak salah ya? Iya, iya. Iya. Dia yang banyak ngasih nasihat lah saat itu untuk. Oke. Ya udah, akhirnya gue ngikutin nasihatnya, ya udah jalan. Gue inget lo waktu itu pulang bawa vinilnya Votek drum and bass. Ketemu di rumah Levi gue dulu pertama ketemu dia nih. Terus kata gue juga lagi demen-demen gitu kan. Terus dia bilang, wah ada Votek nih gitu. Muter di mana ya? Gue bilang vinil. Terus tapi di situ lo gue sama all kind of variety ya gitu elektronik. Dan pulang dan ada dorongan untuk bikin versi sendiri. Versi sendiri. Karena belum ada kan? Belum ada. Iya. Pertama ketemu Indra langsung ngeklik nggak? Sebenarnya gue sama Indra sampai di Media Distorsi pun kita ngekliknya susah ya. Yang bikin gue ngeklik sama dia sebenarnya musik aja sih. Iya. Musik. Iya, jadi kayak misalnya abis manggung, Lo bisa baik kan? abis manggung biasanya gue party, dia pulang, gue balik, gue lanjut biasanya. Iya bener. Gue lanjut ya Gus, dia pulang. Dia lagi keluar kota gitu tur, keluar main di pulang hotel, gue sama Io lokal party gitu. Gue lebih begitu. Sebenarnya personality wise sebenarnya nggak. Gue sebenarnya berantem mulu sebenarnya sama dia. Gue berantem mulu. Kalau di luar musik ya, gue banyak ribut sebenarnya sama dia. Apa aja tuh yang di ya macam-macam lah ya. Macam lah. Personal differences Yang kan bikin banyak. nyatu ya musik sebenarnya sama dia. Jadi kalau udah workshop ya udah tuh. Dia sangat apa ya? Kalau dia tuh sangat care sama, sebenarnya dia care sama partnernya dalam bermusik. Cuman guanya orangnya lebih ya udahlah gitu. Gue lebih cuek gitu apa gimana ya? Lebih itu. Dia juga Gus, alat lo tuh agak dibersihin dikit. Oke. Gus, alat lo tuh main bawel kayak gitu-gitu. kayak gitu-gitu. Iya. Karena musisi itu lain ini. Betul. Gitu. Yang nyatuin tapi musik, which is yang penting poin pertama itu si The Prodigy itu ya, Agus kenalin dan Indra ngeliat dan dari situ Sebenarnya mulai. sih bisa dibilang gua nyoba-nyoba sih awalnya dulu sih. Nyoba-nyoba dia coba aja dulu lah, karena waktu itu kan gue memang dari dulu gue pengen hidup dari musik gitu. Jadi pas begitu ada tawaran dari Agus, Sikat lama itu. dapat kontrak rekaman, udah deh terusin aja udah. Agus juga udah obviously udah ada reputasi album pertama itu kan ya, dari Prambors gitu kan. Tapi akhirnya terjadi, maksudnya hubungannya, relationship-nya gitu dan komunikasinya yang jelas lebih fluent lewat musik berarti ya? Enggak, dulu kalau jadi gini, waktu di FSOP itu kita kan berempat ya. Empat atau lima sih? Berlima Kan, ya. benar, jadi ada mereka berdua, Andi, Cule, Omar sama Taurus berlima. Oke. Kita berlima. Kalau berlima tuh nggak kerasa, Pak. Berteman. Siapanya? Oh, Maksudnya vibe-nya tuh seru-seru aja. nggak kerasa band ya maksudnya gimana? Nggak kerasa kalau ada ribut, nggak apa-apa. Jadi vibe-nya tuh seru-seru aja. Iya. Vibe-nya tuh Kolektif seru-seru lah. aja. Iya, kolektif seru-seru aja. Sampai di satu waktu si Wawan bilang dia mau cabut di FSOP itu. Dia marah. Ya. Wow, ya gitu. Namanya gitu. Nah, terus di situ gua ngeliat, oh berarti vibes yang emang zona nyaman dulu itu nggak selamanya nyaman nih, gitu kan. Akhirnya dia beneran cabut dan segala macam. Kita juga udah nggak pas saat itu sama yang lain. Kita karena udah pengen itu berubah, kita bikin Liquid tuh dulu. Enggak, jadi 97 kan rilis, 98 manggung, 99 kalau nggak salah
bubar itu 98 Iya. Jadi cuma Cepet setahun sih. Karena Wawan keluar, Ya sebenarnya banyak Enggak, permasalahan juga banyak sih. Di dalamnya permasalahan. udah nggak fun lah gitu. Udah gak fun. Oke. Akhirnya cuma bertahan setahun. Akhirnya tinggal menyisakan gua, dia sama si Cule. Cule. iya. Akhirnya sempat bikin liquid. Dan Liquid. sempat rekaman juga tuh di tempat Levi tuh. Studio 18. Di 18. Bentar deh, tapi lagu. lu bilang tadi terasa spirit kolektifnya kayak gitu, walaupun itu ternyata nggak berlangsung lama ya. Iya. Gue juga jadi saksi lu pada manggung di waiting room launching, dan gue ngeliat gimana dinamika manggung, terutama si Cule sama Taurus ya, Jumpalita, lari-larian lah gitu kan. Itu masih asik. Itu Iya. masih asik, Bro. Pokoknya nggak asik itu ya berasa mungkin karena kita capek terus Ya udah apa ya, chemistry-nya udah nggak dapat gitu. di Di FSOP itu, ya. dan akhirnya dissolve tahun 98. sempat ada berapa bulan lah nggak ngapa-ngapain lah waktu itu. Terus tiba-tiba dia ngontak lagi, Bikin aja lagi yuk. Ini sebelum jadi media distorsi nih, dengan nama Liquid. masih namanya Liquid, masih bertiga tuh, masih Cule waktu itu sempat rekam 2 materi apa di tempatnya di Studio 18. Ya. Nah, sempat main juga di sekali Jogja. main sekali di acara Juki itu apa? Juki yang skater ya? Bukan Kill the DJ. Oh, oke. Apa Di nama Jogja dong. acaranya? Gue jadi lupa gue. Lupa gue juga. Di Jogja tapi Itu tuh. aja, jadi emang ada kayak festival lokal tapi elektronik semua yang main. Gue jadi lupa namanya apa. Tapi Dulu itu kan awalnya mencari harmoni kalau habis itu kedua tuh jadi apa gitu. dari Itu dulu Liquid. nama bandnya Performance Factory dulu tuh. Oke. Setrum gitu dia. Oh iya, lihat gua dulu direkam sama anak Ruru ya. Sempat main di acara Puma juga tuh dia tuh. Iya. Gue lupa nama acaranya apa gitu. Tapi lu di situ tampil sebagai Liquid Bagi Liquid. bertiga. Terus apa mutasi ke Harmoni? Enggak. Dulu Nama acaranya tuh kalau nggak salah yang pertama tuh yang di Jogja tuh mencari harmoni kalau nggak salah. Oh, nama Terus acaranya. nama kedua akhirnya ganti jadi apa gitu, gue lupa lah. Nah, balik dari situ nggak berapa lama gue sama Indra ngomong, kok kita ada nggak serak sama ini ya, emang kayaknya kita bikin berdua aja Indra, lebih enak kayaknya, gue bilang gitu kan. Lu nggak serak sama si Cule? Dari itu Cule itu sebagai vokalis. karena gue mau memangnya emang seiring dengan umur gue pengen saat itu pengen bikin yang lebih enak lah gitu ceritanya. Enak dalam artian apa nih? Accessible, more radio friendly atau? Iya. Karena pada pondasi basically musik yang lo bikin dari awal tuh kan bukan Radio friendly. mass consumption. Jadi elektronik kan masih limited banget. enaknya itu mungkin versi gue ya. Itu Oke. lebih ke versi gue gitu. Akhirnya ya udah di Nomor 2 tadi ya. Oke. Audi. Tapi Sama Tommy. ini 99 2000 ya perpindahan. Dan lu mulai apa tuh, gimana workshop dan Workshop ya. nabung lagu yang akan dirilis di album debut itu. Sampai sekumpul 10 ya udah rekaman langsung. Metode dulu gimana sih? Biasanya dari Agus dulu bikin basic Dari beat, gua. lempar ke Indra ngisi gitar. Oke. Biasanya dari dia tuh udah sequencer, pokoknya musik dari dia semua nih, musik, lirik dari dia oper ke gua, mentahannya baru gua cari-cari tuh. Iya. Rumah. Jadi ketemu di studio gua udah gak nyari-nyari lagi udah. Iya. Musik udah langsung latihan, jadi nggak buang waktu. Iya. Sama cara nyanyi kalau ada. Oke. Dan itu gue dengerin memang materi yang lebih tersajikannya lebih gimana ya, lebih sophisticated Yang apa album di album Chapter One ini dibanding sama yang FSOP. FSOP atau Iya, album yang itu ya. SOP tuh masih Raw banget. raw banget, kenceng sih maksudnya apa ya? Emang beda konsepnya ya. Beda konsep sih. Iya, Yang iya. album yang begitu Media Distorsi ngeluarin Chapter One udah lebih apa ya? Ya club friendly ya. Terus apa ya? Tapi gua denger joget lah, lebih danceable lah. Di beberapa tuh kayak gelap gitu ya. Iya, ada Emang maksudnya itu dark, lu iya. di situ ada, kalau mau dibedah lagi genre-nya tuh banyak banget sebenarnya lo dari Iya dari sih. yang Techno trance jungle. ada, dari yang progresif ada, Iya. yang down tempo ada, yang drum and bass jungle ada. Iya. Nah,
chapter 1 tuh sebenarnya saat itu gue bikin emang dalam masa kegalauan akan ketuhanan sebenarnya. Di era itu. Daerah itu. Emang bener itu bener. Oke. Jadi lo lihat dari Confession 1 kenapa nyambung ke Confession 2 gitu. Ada laknat juga di situ. Ada judul-judulnya. laknat Terus juga, apa ada lagi? menunggu sabda. Ya. Terus ada apa lagi? Ada ya banyak lah. Relove terus X-rated itu gua ngelihat satu compile ya keresahan gua saat itu yang harus gue bikin. Gitu. Itu di chapter 2 sebenarnya penjelasannya Yang tidak sempat yang terrealisasikan. karena di situ di chapter 2 ada undeniable poetry, ada itu tentang Quran. Oh, oke. Gue bikin kayak gitu. Terus segala macam gitulah pokoknya gue bikin yang kayak gitu. Nah, Confession Part 2 itu sebenarnya permasalahan gue dan ketuhanan. Oke. Gitu. And love will find a way itu kata-kata itu ya itu yang mengembalikan gue. Gitu. Tapi ya belum dirilis ya, maksudnya baru Enggak, yang chapter 2 yang Confession Part 2. Oh, oke. Ya, Confession Part 2 gitu. Ya. Itu mengenai ketuhanan. Gue berbicara mengenai itu gitu. Banyak orang mikirnya mengenai cinta atau apa, pacaran atau apa, tapi sebenarnya itu mengenai ketuhanan. Tapi sebenarnya persepsi orang sih terserah gitu. Dia mungkin persepsinya lain dan kalau gue sih mengenai itu. Lu tau Gus konsep ini? Sorry Indra waktu itu. Diceritain sama Gus gini-gini. Ya dia suka cerita sih sama gue, kan gue juga kan tentang apaan Gus, supaya gue bisa dapet Feel-nya, oh iya. gitarnya, gue harus kayak gini nih mainin. Iya. Oh kayak gini-gini, biasanya dia suka ngasih tau ke gue sih, ini tentang ini. Jadi gue nyari gitarnya base dari apa yang dijelasin ke gue tentang makna lagunya sih. Kayak X-rated itu kan lo merate X ya. Merating X itu selalu yang tidak diketahui. Oke, iya. Gitu. Makanya gue bikin Nggak bisa di-define, nggak bisa Iya. dijelaskan gitu. Itu materi semua direkam di studio Venus Bongki ya, punya Bongki. Satu lagu di Levi, Di studio 18. selebihnya di Venus, tapi mixing masteringnya sama Didi Cak. Di saat. Iya, nah. Oke. Dan diambil sama Ciko Indarto, Mas Ciko labelnya. Ira. Ciko Ira. Ahimsa, sorry. Ciko Ira mah yang jazz. Labelnya tuh ya. Ahimsa. Iya. Gue ingat waktu era-era di mana gue baru masuk MTV Tracks, MTV Sky dulu namanya. MTV Sky sama anak itu lagu lo tuh jadi high rotation di situ. Waktu gue kerja selama circa 2002-2003 ya kalau nggak salah. Itu high rotation, banyak yang minta, request. Anak-anak juga pada muterin dulu di anak ininya. Itu hal yang lo ekspektasi nggak dari album itu? Enggak. Itu single pertama. Confession Part 2. Confession Part 2 itu ya? Enggak, itu enggak. Tapi emang kita konsep sih. Jadi gua sama Indra emang benar-benar saat itu mungkin jarang ada album yang benar-benar full konsep gitu ya. Ya. Ini soundnya harus begini, soundnya harus begini. Tapi saat itu gue bikin sama Indra, gue ngomong, Indra apa yang lo keluarin aja, gue bilang gitu. Tapi lo harus tanggung jawab dengan apa yang lo keluarin, gitu. Makanya dia sering nanya ke gue. Nah, album itu full konsep dari sampai video klipnya. Ya sampai ini aja Iya. pengaturan track listing itu juga dipikirin sih waktu itu. Jadi kita benar-benar konsep Sequence story-nya gitu. konsep story karena kita mikir nanti kita di chapter 2 jadi kayak buku gitu loh ceritanya. Iya. Sampai Bersambung. chapter di ending gitu ceritanya gitu. Yang lo rencanain chapter 1 itu tentang ke apa ya? Keresahan lo itu tadi. Iya, begini. Tentang Gua ngasih tahu semua nih keresahan gua spiritualisme. begini. Dan chapter 2 Chapter 2 bukan konklusi tapi ada problem tambahan. Tadinya gitu. solusinya baru chapter 3. Iya, solusinya chapter 3. Oke. Walaupun mungkin ya Panjang tadinya gini kita mikirnya panjang. Iya. Walaupun ya maksudnya despite of di luar dari apa yang sekarang lo kan udah as a Muslim gitu kan udah berada di jalan gitu, tapi di situ lo udah mikir keresahan spiritual ya, mesti di situ ya. Udah. Di era itu. Udah sampai gua
akhirnya perubahan itu dari mungkin dia ngelihat ya dari gue udah mulai sholat Tahu gua lihat banget. gitu. Iya. Gue udah mulai sholat. Lu sedekat apa sih tapi terutama di media distorsi ya Gua masih tuh ya lumayan sering nginep rumah dia. itu mah deket dong Gus. Deket. Dra, maksud gua tadi lu bilang as a friend nggak ini. Enggak, tapi maksudnya dari segi apa ya? Kayak gue tuh bertolak belakang, dia sukanya ini, gue nggak suka. Oh, oke. Gitu, kayak gitu-gitu. Kan gua hampir saban hari nginep rumah dia. Gitu. Iya, segala macem kan. Udah biji dong berdua ya. emang berarti udah gelling dong. Maksudnya lu tuh Maksudnya berdua ya, udah dia tahu gua gimana, gua tahu dia gimana gitu. termasuk kalau lagi bermusik kayak lu bisa nebak nggak kayak oh yang si Agus mau kayak gini nih atau Agus juga yang Indra pengen isi udah kebaca nih atau you know kan orang kebiasa kalau udah musik sebegitu dekatnya sampai berlanjut ke telepati musik kayak biasanya kan kayak gitu. Ya mungkin kalau gua dibilang deket ya, media distorsi nggak ada sih. Iya sih. Iya. Iya. Oh jadi emang udah sedemikian akrab sohib lah ya. Iya. Maksudnya udah sering di rumah bareng Iya. ngabisin waktu. Nah, terus gue udah mulai berubah kan. Gue udah mulai berubah. Itu kenapa kedewasaan juga? Enggak, emang nggak tahu itu drive. Nggak tahu. Gue nggak tahu kenapa itu udah mulai berubah. Gue udah mulai sholat. Gue udah mulai ini. Itu udah mulai lebih agak jauh kita tuh ya. Gue udah mulai kayak dan tadinya agak menarik diri lebih menarik diri gitu. Dari yang ngobrol-ngobrol. Ya mungkin ya itu salah satu yang kenapa chapter 2 nggak terjadi ya mungkin salah satunya sih gara-gara itu juga sih. Iya. Oh. Di luar apa ya, gua ngerasa waktu itu musik gua dengan si Agus sekali itu udah lagi nggak nyambung nih. Pasca chapter 1. Ya udah ya pas chapter 1 lagi mau ke arah chapter 2 nih. Musik yang lagi gua dengerin sama yang dia dengerin ini lagi nggak nyambung nih, nggak ketemu. Oh, oke. Bentar, itu juga perlu kita hold dulu karena ada beberapa elemen yang bikin tuh album juga jadi penting, which is vokalnya Audi siapa nama itu? Audi. Bukan Maria. nama komunitasnya? AO. Maria Claudia. gue bilang Maria Claudia siapa ya? Sekarang itu gue emang Claudia yang ini, Audi yang ini kan gue nggak tahu namanya komplit ya. Terus satu lagi Tommy, siapa? Tommy. Which is basisnya, tapi dia ternyata cuma di album Ini aja. ada dan- orang Di yang album Audi. aja sih Tommy. Apa tuh? Mau dipanggil si Audi. Iya bentar, tapi gue mesti cerita dulu. Album chapter 01 The Beginning itu menurut gue merupakan album seminal di skena kancah electronic music Indonesia bisa dibilang kalau menurut gue ya. Karena perubahan itu kan kalau ngomong musik elektronik itu kan disebutnya musik disco dulu ya. Iya, musik dugem. Musik dugem gitu. Ajeb. Udah ada sebenarnya kan dari mungkin ya pionir-pionir kayak Faris RM atau Andi Ayunir kayak gitu kan throughout the 80s, tapi di 90 ya itu jadi musik pop dan disco dan dugem, sementara yang memproklamirkan kalau misalnya ini ada aksi elektronik dengan segala kemodernan ya, setahu gue baru FSOP yang bermutasi ke media distorsi itu. Jadi menurut gue ini album penting sebenarnya yang kalau misalnya lo belum denger ya udah tersedia di Spotify dan streaming service. Nah, gue mau sekarang kita undang aja orangnya ya, orang-orang. Kalau Fadli sebagai apa? Fadli Manager. Dari awal. Enggak. Pak, Dari awal. di tengah. Dari Liquid udah masuk kali. Oh iya. Mari kita panggil aja orangnya. Mbak Yu dan Mas Mas Fadli dan Mbak Audi. Di sini sekarang waktunya. Cukup nggak tapi? Cukup di sana. Nganggap remeh lo. Ya, kenapa nih? Ada apa nih? Thank Yang kita hadirkan sekarang adalah Fadli Wardana, manajer dari Selalu lah, Media oh, Distorsi bener-bener. dan juga Audi, Maria Claudia. Claudine. Claudine. paling sayang ngomong gue. Yang merupakan vokalis dan juga Fadli adalah manajernya. Nah, kalau ketemu sama Audi ketemu Agus sama Mereka Indra. teman kampus gua Oh, di London di School. London School. Jadi gua, Fadli, Audi ngiki rumah sakit. Mereka di bawah gua, junior gua, 2 tahun di bawah gua lah.
Oke, Miki bukan IKJ ya? Kagak, Miki Marki London IKJ. School, Marki IKJ. Oh, oke. Marki, jadi ya ketemu di kampus sebenarnya. Jadi waktu pas Gak enak oke. Jadi pas lagi mau rekaman era Liquid ya. Iya. Dia cariin vokalis dong gitu. Vokalis Cewek cewek. apa cowok? Gue bilang, Gitu. cewek. Udah. Temu dia nih di kampus nih. Iya. Kok tahu Audi bisa nyanyi? Nah, Dia itu pernah gue lupa tuh waktu itu gue. Pokoknya dia bilang si Audi bisa nyanyi tuh katanya. Udah. Iya benar. Miki yang ngomong waktu itu. Audi nyanyi ini professionally sama Medio Distance ya pertama. Tapi emang udah hobi nyanyi atau pernah? Nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Enggak, lu pernah nyanyi di parkir tadi? Oh iya Pak, tua Iya. banget. Wah. Rika Badu. Iya. Wih, gila, berat loh. Bukan. Eja. Eja. Eza Yayang. Bukan. Ini udah tua semua umurnya ya. Eja tuh di DJ Krip. Iya, DJ Krim. DJ Krip. Soul Menace. Oh, oke. Audi ikut nyanyi di situ. Iseng-iseng. Emang naturally aja ya, gifted gitu. Makanya pas tahu dia bisa nyanyi, ya udah gue coba. Nggak langsung ngajak dengan gue tembak aja tuh. Ngeband nggak lu bareng gue. Terus langsung rekaman ya? Iya, dan Langsung begitu bikin demo. begitu gue dengar suaranya gitu ya. Yang kepikiran ke gue adalah tone-nya dia sama tone awal gue tuh sama. Tone lagunya maksudnya. Enggak, tone cara nyanyinya. Oh, oke, lu dalam satu Ah. frekuensi. Tone-nya dia jadi gue kalau bikin lagu Aha. pakai suara gue itu udah sama sama dia nyanyinya. Oke. Gitu. Maksudnya dia udah tinggal gampang ngikutinnya gitu. Lo baru ngomong-ngomong sama gue ini sekarang sih? Baru gue mau nanya, gue dengan lagu lo kebanyakan kayak bisik-bisik gitu udah gue. Yang di Myself gitu kan lebih kayak berat-berat gitu. Iya, Nah, yang pas di dark-dark media gitu kan. distorsi itu kan tone-nya dia Oh, lu juga nyanyi tapi ya. Iya. gitu. Iya. Nyanyi dia Itu satu lagu. itu hampir Betul. itu 2 lagu lu nyanyi? satu. Satu, ATT doang. Tapi kan Audi tinggi suaranya. Iya, tapi tone awalnya Aha. itu dia bisa menyelaraskan sama gue. Jadi dia bisa tinggal tek. Jadi apa yang gue keluarin dia naikin dikit tuh nggak masih aman gitu. Jadi melodi vokal udah ada. Audi tinggal nyanyiin apa Audi bikin sendiri? Tinggal nyanyiin sih. Tinggal nyanyi. Oh, udah ada. Lirik dari dia semua. Oh, oke. Ada nggak yang Audi dari awal from scratch ikut dan Ada apa? Apa lupa gue? Enggak ada. Nggak ada gila. Nggak Gue ada. semua deh. pertama denger materinya impresinya apa Audi lagu-lagunya? Good. Sedap. Gila, males kalau jawab kayak gitu, salah ngundang kan. Enggak, gue paling seneng tuh yang lagu yang ATT ya. Agar tak Iya, terbuai. itu bagus banget sih. Karena kan ada behind the story-nya mungkin ya. Hamdan. Iya, jadi gue agak tersentuh. Hamdan Atta. Yang lo ingat apa waktu itu dari momen waktu rekaman atau pas perilisan gitu? Dia paling inget sih pas rekaman sih. Karena tuh bener-bener gue pertama kali kan ya. Masuk studio rekaman gitu. Iyalah tiba-tiba. Itu filenya hilang lagi. Wah, Hah? pernah. Oh, iya, Udah jadi lagunya, Bung. Itu Udah masih 10 tinggal mixing mastering. itu Pas masih datang, pakai ini disk itu ya apa floppy belum kecil. ada era Belum itu. ada itu. Kita masih ngeburn-nya CD semua. Res. Ya Allah. Res Itu suka begitu dia. datang, engineer, sorry ya. Sorry kenapa nih? Filenya Filenya crash. Ya, di ngulang tempatnya lagi. Bongki. Tempat bongki. Tempatnya Bongki di Venus Depok. itu Venus ya. Venus ya, ngulang lagi. Anjir, semuanya. Semuanya bos. Masya Allah. Cuma akhirnya jadi gara-gara ya bahasa Inggris guys gitu karena ngulang jadinya jadi bagus malah. Iya. Jadi lebih Jadi bagus. Lebih oh iya tajam. kita kurang ini jadi ada yang lupa gitu kita tambahin gitu. Iya. Sejauh mana sih lo waktu itu imbas dari suksesnya itu album karena ya suka atau enggak waktu itu generate hype kan. Terutama dari waktu itu juga gue inget di era itu berbarengan dengan renaissance-nya musik independensi Iya, iya. Jakarta kedua. Waktu itu pokoknya seingat gue album ini rilis tuh barengan sama Moka, rilis album pertama. My Terus Diary. terus si Coil juga lagi naik-naiknya tuh. Benar. Lu sempet tour nggak barengan? Enggak. Atau manggung tapi sempet tapi ya? Manggung
Pernah nggak ya? Pernah kali kalau nggak salah. Sama siapa Acara nih? MTV. Sama Media Resource sih, formasi sama Audi gitu. Maksudnya manggung apa? Ya tampil, perform, Oh, dan iya, iyalah. Ah, dan manggung sama dia juga. ikut sampai tour atau Iya, pokoknya kalau main di luar Jakarta gitu ya, dia pasti ikut. nah itu maksudnya ya, imbasnya berarti impactnya gede ya, lu diundang sana sini gitu. Alhamdulillah. Nah baru itu ada Fadli di belakangnya dong, udah ada masuk tuh Fadli dalam masuk. skema. Gue terkenal dengan manajer nggak ada gunanya. Dan dia ngomong ya, Pat. Fadli dulu yang undang siapa? Gua. Oh iya kan sekampus betul. Lu apa yang lu Bawa lihat Fad? semua. Pas, ya kenapa lo mau? Kasihan. Gue nggak tahu mau atau enggak ya waktu itu. Cuman kayaknya karena dia aja. Gue tuh anaknya agak ini sih, waktu itu kan ya zamannya kuliah kan masih muda semua ya, tongkrongan mulu gitu. Terus ada kegiatan apa kita kayaknya udah ikutin aja dulu. Padahal tahu juga enggak itu nanti cari tahu nanti sambil jalan gitu kan. Itu diajak Indra kayak gitu, spirit gue waktu itu punya modalnya kayak gitu doang. Udah lihat aja ntar. Nyobain dulu ya. Jadi manajer gue aja, udah yuk gitu. Tapi udah dengerin musiknya sama Indra? Belum juga. Jadi mereka gua bawa tuh buta, dua-duanya nggak tahu apaan. Jos saya lagi, cus langsung deh. Gue nggak tahu musiknya, gue Nggak tahu orangnya siapa selain tahu gua. orangnya siapa kecuali dia. Terus gue dibilang manajer nggak guna, yang salah siapa? Bukan gua loh. Itu regroup pertama ingat nggak momennya? Sama Fadli, Audi. Maksudnya pertama kali ketemu. Iya. Anjir, lupa. Di rumah dia. Di rumah Di gua. rumah gue, Rumah dia. iya. Rumah dia. Di rumah gue. Gua masih inget Gue ini. cuma ngasih ini ada lagu-lagu yang pengen kita rekam gitu. Gue kasih. Terutama si Audi kan gue ini kayak gini nyanyinya di gini. Basically dia sih udah nangkep karena emang tone-nya kan sama gue. Jadi apa yang dikeluarin A pertama tuh, oh ya udah cuma segitu gitu. Iya. Itu self produce ya berarti ya? Self produce. Nggak ada produser yang ini ya. Jadi Agus yang nata segala macam, tapi mixing mastering baru sama dilempar ke Third party ke Didit tuh. Kerisaan. Saat. Puas loh waktu itu semuanya waktu dirilis. Kalau kita punya duit lebih mungkin kita lebih puas ya. Iya kan? Bener kan? Tapi oke. Tapi lah. oke, so far Bagus loh oke. itu. Itu bagus. Dengan di zaman itu dan keterbatasan yang ada dan hasil outputnya seperti itu, canggih menurut gua. Ya, Sampai sekarang pun menurut gua, apalagi yang menurut gua mixing masih mastering bagus. Didit itu, lo nggak perlu Iya. mempertanyakan lagi lah Iya. kredibilitasnya si Babab lah kayak gimana. Iya. Dan kita memang sengaja milih dia juga karena secara visi misi musik juga sama Didit gitu. Iya. Jadi nyaman-nyaman Referensi aja juga sih. mungkin luas juga. Buka baju mixingnya Mixing ngerokok ya kan. baju. Pokoknya yang dirasain kita mereka itu proses rekaman itu anak-anak sekarang nggak ada yang Enggak, gue ingat jauh banget. apa dulu kita berapa sih 10 juta kali ya? Iya. Gue ingat Apa banget tuh? modal 10 juta Rekamannya. rekaman. Oh. Pokoknya 10 mixing mastering pokoknya seinget gue tuh 10 juta, nyokap gue nyumbang 6 juta kalau nggak salah. Iya. Gue Nyokap gue Invest dong, ya. eksekutif produser nyokap gue tuh. yang buluk juga waktu itu main ke rumah. Ibu Waktu itu gue inget banget, Fat. Video klip juga berapa ya? Murah. 2,5 juta kalau 2,5 nggak juta salah. setengah. Isinya semua anak London School. Kalian ini teman semua. Ikut loh. Network. Marki ikutan, Miki ikutan. Miki, Marki ikutan. Anjir. Wah, antar kali semua. Ini gue inget banget tuh, Fat. Bantuin ngomong nih ke nyokap gue pinjem duit. Gue bantuin ke Kita ngomong di ini restoran hotel makan. Tante ini. Gue gak berani minta nyokap gue. Tante Ngomong nih, Pak. 6 juta. Keluar 6 juta. Saya percaya sama Indra. Iya. Iya. Oke. Nah, tapi dari pasca dirilisnya chapter 1 itu kan supposedly berlanjut ke chapter 2 ya. Iya. Kayak gitu. Itu mungkin dari Agus ya, karena lu yang bisa dibilang lu mastermind-nya nggak sih? Bukan mastermind sih, lu yang punya Punya ide awal. Iya. Lu masih berlanjut dengan formasi ini, masih ada Audi, masih ada plan di Waktu situ? itu yang pas kita coba di latihan-latihan itu si Audi juga di studio coba nyanyi cara nyanyi gini. Oh, iya, masuk. Cuma emang bapak ini saat itu kan dengerinnya beda nih. Ya kan? Karena yang di chapter 2 itu
lebih agresif kan. Agresif dalam arti lebih itu apa? Pumping. Apa ya? Bukan pumping sih, lebih berapi-api lah. Gitu. Oh, oke. Tapi nyanyi. Ya. Gitu. Jadi kayak balik ke era FSOP sih sebenarnya, cuman FSOP masih raw banget kan tuh. Heeh. Ini lebih agak proper lah, tapi kencengnya ya mungkin kayak era FSOP sih. Oh, oke, upbeat dan agresif. Karena yang lagu yang terakhir kita rekam itu kan kenceng tuh, yang Army Returns. Tapi kalau gue nggak salah inget, emang plan kalian emang pengen mau sedikit nyentuh lagi FSOP waktu itu kan, yang buat yang kedua ya. Lupa gue. Sempat ada mikirin ke situ. Fadli masih di situ, Fadli. Lu Gue lagi dipukulin kalau nggak salah. Fadli itu dari 2001 ya, dari Dewan awal. dia. Dari day one. Dia juga, Dewan juga. Oke. Nah, begitu apa kita di studio kurang ini apa namanya? Kok ini nggak masuk, ini. Itu semangatnya udah mulai turun tuh sebenarnya tuh. Nah, yang Oke. gue lihat, semangatnya udah mulai turun. Terus gue juga udah mulai berubah. Sampai akhirnya gue telepon dia terakhir. Kita manggung sekali terakhir itu di Kemang itu ya. Apa namanya? Gue lupa namanya. Bukannya itu ya? Ancol ya? Ancol kan gue nggak ikut. Oh, dia nggak ada, dia nggak ada. Ancol gue udah nggak ikut. Jadi siapa yang main? Gua sama dia. Cara reflex nyong. Oh, Iya, dia nggak ada. Dan proses kreatif media distorsi gue udah nggak ikutan. Jadi di lagu yang ini naif, Naif tuh gue yang bikin tuh semua. dia yang bikin. Gue udah nggak ikutan. Oh, tribute itu. Tribute to Naif itu yang selalu itu gue yang bikin tuh. Oh, Aransemennya gitu. semua dari musik, Solo Indra Solo. gitar tuh gue bikin semua. Bukan itu 7 Indra Solo. Lu juga udah mulai proses producing Udah ya? mulai producing tuh gue tuh. Belajar. Ya, karena gue udah tahu. Udah tahu apa tuh? Gue udah baca hadisnya. Oh, oke. Gitu. Dari era itu? Dari era itu, gue mulai berubah. Gitu. Mulai memproses. Iya. Walaupun nggak immediately ya kayak gitu. Nggak immediately. Kan biasanya orang bertanya-tanya dulu. Iya. Itu masih ada beberapa itu ya track kayak ke soundtracknya. Sebagai soundtrack nggak sih? Janji Iya kan? Joni. Janji Joni ya. Janji Joni, pokoknya yang di luar album, kompilasi Jakarta Movement, soundtrack Janji Joni, sama Tribute to Naif. Itu udah lo. Oh enggak, yang maksudnya yang gue bikin sendiri yang Tribute to Naif sih. Itu udah terakhir, Terakhir tuh. Joni tuh Terakhir. udah Janji Joni masih ada dia. masih awal-awal. Janji Joni kan 2005. Enggak, 2005. 2005 ya. Sama main di Terakhir tuh Ancol, gue nggak. enggak, terakhir tuh iya apa? Gua nggak Kung ikut. yang di Kemang tempat minum-minum apa? Iya main di Kemang. Itu, Banyak iya, kali. namanya bukan yang lapangan gede apa? Splash. Oh, di situ Flash. sempet. Itu main. Kalau nggak salah sama Electrofax tuh ya. Iya, main. Agus ikut masih. Masih ada. Fotonya masih ada tuh. Masih ada. Boleh tertunjukin nih gue. Tunjukin. Iya dong, langka itu. Tapi di situ dia lebih yang main dia. Gue cuma bawa sedikit aja, gue bilang gitu sama dia. Jadi akhirnya waktu itu gue udah mulai pakai Ableton live set gitu. Jadi semua lagu gue masukin ke Ableton. Udah mulai live-nya gue udah gak main gitar terus itu tuh. Gitar dari sampling. Udah masuk semua ke Ableton. Oh. Dia udah tahu sih, gue udah mau mulai berubah tuh dia udah tahu saat itu. Iya gitu enggak? Dia ya Berasa sih. mulai berasa. Dia udah tahu. Kalau Gue rasa anak-anak juga udah tahu. chemistry sih ya udah mulai kelihatan. Renggang. lo emang tahu sadar? Cuma gue tak penakut ya. Badannya belum segede gini kali ya. Apa? Badannya belum segede gini. Belum. Gitu. Iya, terakhir memang manggung udah nggak main gitar sih gue udah. Dia cuman bawa satu Alat synthesizer, buat nambahin. semua dari gua jadinya. Operatingnya. Audi masih ikut tuh, Di? Masih. Nyanyi. Tapi udah mulai ngerasain tensinya Itu dia menurun. gua ngerasain. Oke. Nggak, emang gua kok Dia dulu sensitif memang ya. nggak ini los mulu los. Ngerasain sumpah. Walaupun yang album chapter kedua udah sempat dikasih ke Audi belum? Enggak, pokoknya chapter kedua tuh kita di studio doang latihannya. Tapi gue khusus telepon dia, Dra, ini ada chapter kedua, lo bisa pelajarin dan segala macam. Kalau udah selesai pelajarin, kita rekam, terus gue udahan. Gue ngomong tuh ke dia di situ.
Lu gimana Dra, pas denger itu? Gue sih nggak terlalu nanggepin sih waktu itu. Karena gue nggak mikir, ya udah ntar aja lah Gus. Gue juga masih ngulik nih. belum sengah itu. Sengah itu. Statement seperti Sesensitif Bapak itu mungkin. Iya. Belum ngeh banget bahwa niatnya Agus penting gitu. Enggak, karena dia lagi berproses juga kan, dia lagi. Gue lagi proses. Dan lu juga mungkin belum terbuka itu untuk ngasih tahu apa motivasinya dan di belum. Kenapa sih Gus? Tapi awal-awal tuh bisa. Terus dulu. Nah, terus abis itu gua bikin ada satu lagu namanya Undeniable Poetry. Itu gue bikin. Oh, yang tadi lu ceritain. Itu gue bikin. Al-Quran. Begitu gue bikin, gue bilang udah gue stop. Terus selesai, itu udah selesai dah. Gue udah selesai mikir. Selesai as a musician atau Iya. selesai media Gue udah mikir, distorsinya? udah selesai. Gue udah mikir tuh malam-malam tuh. Udah selesai. Terus gue jarang ketemu dia lagi terus tuh. Enggak, udah nggak pernah. Gue Udah. ketemu lo terakhir tuh pas nyokap meninggal. Iya. Itu 2007 ya? Berarti Nggak apa? Udahannya maksudnya? keputusan Agus yang tadi tuh yang nggak Ya berangkat. sebenarnya nggak ada ngomongan apa-apa. Nggak ada omongan apa. Emang udah ya udah jalan sendiri-sendiri aja udah. Karena, tapi setelah- karena gini, karena gue pikir gue udah ngomong dari yang setelah ini selesai ya, gue selesai ya. 2007 tuh ya? Enggak, itu Enggak. Earlier, gua. lebih awal lagi. Ya pokoknya seinget gue memang 2007 tuh udah terakhir tuh gue ketemu dia. Habis itu nggak kontakan, nggak ketemu. Di kepala gue udah ngomong gitu kalau Iya. gue mau cabut gitu sama Iya. dia gitu. Tapi kembali Gus, apa pemicunya apa yang triggering Ya itu hadis Bukhari dan Ibnu Hibban. yang memperkenalkan? Itu seiring waktu ya. Lu menemui sendiri atau Gua ada nemuin ketemu sendiri. guru atau Gue nemuin sendiri. really di mana? Gue nemuin sendiri. Gue lagi ini apa? Lagi lumayan ikut kajian Oh. segala macam. Pas gue ngeliat itu, wah gue selesai nih. Punten Gus, ini agak ngorek dikit ya. Tapi Iya, itu iya. di momen dimana lu nikah juga nggak ya? Lu nikah tahun Iya, berapa? iya, ya? iya. Sama ya Iya, 2007 ya. Mungkin karena motivasi itu juga mau menjadi suami dan akhirnya lu mencoba untuk upgrading dan perbaiki diri atau gimana? Oh, kalau gue sih mikirnya gini ya, gue mikirnya gini, gue pernah kemarin pas kita terakhir ketemu sama Indra, mereka tetap nanya gitu, lo kenapa sih begitu gitu? Kalau gue ngomongnya gini, seandainya hadis itu salah, misalnya hadis itu salah, yang dirugiin cuma gue Oke. pribadi, Ya. karena itu keputusan gue, yang nggak fun gue kan gitu kan. Tapi kalau hadis itu bener, gue rugi banget. Ya. Karena nggak bisa Iya. memperingatkan teman-teman. Karena gue nggak ngikutin hadis itu kan. Oh, oke. Gitu kan gue rugi banget. Iya. Lebih bahaya dong itu. Dan gue alhamdulillah sebenarnya punya Indra yang tanpa disadari dia nggak ngomong, dia memperlancar jalan gue gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti Iya, kan? iya. Kan ada orang yang terusannya, lu kenapa sih? Jadinya ribut gitu. Ada Tapi, resistensi gitu iya, ya. tapi kalau Indra enggak. Karena kalau misalnya seandainya itu ada di agamanya dia pun, gue akan merelakan juga. Misalnya, Gus, gue mau cabut karena ini. Misalnya dia ada di agama dia, gue akan, oh ya udah oke. Gitu. Karena menurut gue, teman baik itu yang merelakan orangnya, temennya itu jadi baik. Oke. Gitu, bukan jadi belangsatan gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu. Ya. Iya kan? Gitu. Nah, si Indra ini dengan diamnya dia itu kayak memperlancar gue, dan itu gue berterima kasih sama dia. Walaupun Indra pun sebenarnya diamnya juga kayak gue nggak segitunya juga sih gitu. Gue tahu. Atau gimana, Indra? Gue tahu banget. Di WhatsApp aja. dalam. Nggak cuma itu dari Indra juga pas dari per phone call itu kan dibilang gue kayaknya sampai sini udah kelar gitu kan. Dia nggak nanggepin kan, masih nggak masih nggak. Nanggepin. Tapi gimana ya? Itu kan lu masih di bawah payung media distorsi sama Audi juga gitu. Meaningnya apa sih buat lo berdua di momen itu? Kalau Agus kan mungkin udah kayak ketemu enlightenment dan nemuin hal yang udah lebih apa yang menurut lo lebih lebih worth it atau gimana gitu. Tapi media distorsi buat lo waktu itu apa?
Saat dulu. Iya, waktu sebelum ambil keputusan itu. Oh, sama seperti Project mungkin musik. lo ke Berandal sekali ya. Salah satu hidup. Itu udah bagian, iya. Bagian dari hidup. Iya lah, buat gue Gitu. juga ya. Buat Indra juga gitu. Ya makanya pas dia memutuskan udah nggak bermusik, gue sempat agak pusing tuh. Jadi gimana nih? Udah ditato pula. Enggak. Gue ngomong dulu. Di sini saatnya. Ya udah, ya sempat kepikiran gue, Bung. Maksudnya gue harus ngapain nih? Nah, itu yang pengen gue tanya, emosi apa yang pertama? Gue kesel sih waktu itu. Nah, Iya. Ya wajar lah lu kesel Iya, marah gitu ya. pasti. iya. Lu nggak ngomong apa-apa tiba-tiba, anjir lu gini aja deh. Mungkin juga gua kalau jadi lu kayak gila bikinnya jungkir balik nih Jack gitu kan. Iya, ibaratnya kayak Iya gitu kan? tuh. Iya. Maksudnya gue udah kasarnya hidup mati gue buat ini band gitu. Ternyata ya untungnya gue nggak kekesalan gue nggak berlarut-larut panjang sih, karena gue juga akhirnya disibukkan dengan kegiatan. Iya. Udah gue nge-DJ aja deh. Gue akhirnya menghidupkan kembali passion gue. Passion lama gue yang nggak sempet kejadian selama gue ngeband gitu. Iya, juga day job dan segalanya gitu ya. Maksudnya kan aktivitas. zaman dulu ngeband, gue boro-boro nge-DJ gitu. Yang nge-DJ pun paling di private party, nggak yang serius lah ibaratnya. Iya. Begitu ini band kelar, gue belum ada kepikiran untuk aku produce lanjut sendiri. Gue belum ada kepikiran tuh. Karena belum banyak saat itu yang hijrah, bro. Iya. Itu Ya, juga belum banyak kan yang itu juga belum lo informasikan ke Indra, mungkin kalau cuma ngomong lo berhenti dan alasannya nggak lo keep Gue cuma sendiri liatnya di mungkin. Facebook aja udah. alasannya. Yang dilihat apa? Pokoknya gue langsung emang berubah. Pokoknya ada 180 dia, gue baca beberapa statement dia di Facebook apa multiply gitu. Dari situ gue ngambil keputusan, oh, ternyata yang udah nggak bisa nih bareng nih. Oh, lu udah mulai maksudnya tausiah dan hadis. Enggak, gue Bukan waktu itu masalah itu sih, gue bukan masalah. posting Pemikiran-pemikirannya. Music Bukan. is Dead kalau nggak salah. Dia ngomong musik is dead. Serius? Serius. Gue debat di Facebook. Oh gitu ya? Iya, kayaknya pemicunya gara-gara itu sih emang. Music is Dead, iya. Gue tapi pengen tahu nih, lu dari mana sih ketemu buku, guru atau gimana ya? Enggak, jadi gue emang mencari ya. Gue kan orangnya seneng. Gue orangnya sebenarnya gini. Gue sebenarnya orangnya yang lebih Tapi yang kebanyakan ya, bukan dari buku iya, aja. dalam gitu, maksudnya yang lebih Kontemplatif. iya, jadi itu terus gue nyari gitu. Terus akhirnya gue ketemu Hadis itu. Iya, hadis Di itu. sebuah buku. Di sebuah buku dan pengajian. Oh, oke. Gue pokoknya begitu selesai ini lagu yang Undeniable Poetry, gue pikir selesai dah gue. Karena gue sukanya buru-buru. Maksudnya suka harus diberhentinya tuh buru-buru. Gue nggak bisa yang kayak ntar deh. Kayak misalnya gue berhenti ngerokok. Itu gue baru beli tuh. Udah selesai ya? Udah. Gue nggak rokok lagi udah. Audi sama Fadli yang ngasih tahu siapa pertama? Indra apa Agus? Keputusan Agus keluar. Dan gitu ya. Heeh. Akhirnya tahu dengan sikapnya dia yang Indra nggak ngomong. Si Agus udah nih. Ngomong. Gue juga ngomong juga sama Fadli, tapi nanti entar gitu. Fad, kayaknya gue ya, ini dia ya. ngomong sama gue tuh setelah dia ngomong sama Indra duluan sih. Iya. Ya kan? Lu ngomong ke Indra dulu ya gitu ya. Karena kan yang harus gue Dia duluan. ngobrol kan yang lebih wajib kan dia Partner doang. lo, Iya. iya. Itu. Kalau gue lebih karena bucol bisnis tour. Ternyata ada gunanya juga. Ya, jadi dia harus akhirnya gue ngomong sama Fadli gitu. Iya. Terus sama Fadli bilang ya udah kalau emang itu keputusan lo gitu. gue lebih cuman waktu itu ngelihatnya Oke, celek. oke. Ya lebih ke gue mikirin Indra waktu itu sih. Terus kan mikirin Indra sama hanya pelukan. Mikirin Indra sama Audi sih waktu itu kan ada beberapa plan yang mau dijalanin. Habis itu Indra nelfon deh. Kayak gitu tuh habis. Iya. Garing. Kayak kompor meleduk. Waktu itu momentum aja mungkin ya, karena setelahnya pun gue nggak tahu, maaf, nyokap wafat ya waktu itu ketemu lagi sama Agus tuh. Gimana? Nyokap gua. Gua nyokapnya dia. Ibunya Agus. Nyokap gua. oke. Itu 2015 ya? Gue datang di bokap media. Nyokap Pas media enggak, gue nggak datang. Bokap gua meninggal 2009 dia datang tuh. Gue datang. Oh. Cik ini
Pas nyokapnya dia meninggal 2015 gue datang ke tahun dia. Jadi obviously walaupun ya kayak gue bilang tadi mungkin emosi marah ya cuma momentum, cuma deep down lo masih Ya sebenarnya sejalan dengan waktu memang akhirnya kalau dipikir-pikir mundur ke belakang ya buat bahan ketawaan aja sih jatuh. Katanya ya kocak juga gitu dulu. Iya. Padahal kalau mau di recap lagi apa yang dihasilkan sesuatu yang monumental gitu ya. Album yang ya buat maksudnya generasi sekarang. Biar gimana pun keadaannya sampai sekarang gitu ya, apapun friksi-friksi yang pernah terjadi antara gue dengan Agus atau gue dengan Fadli atau dengan Audi, ya ini semua akhirnya ya tetap ada ceritanya sih sebenarnya sih. Tetap ada yang bisa gue ceritain ke anak gue nanti, karena kayak Agus punya cerita ke anaknya, Fadli, Audi demikian gitu. Iya. Lu tahun 2020 kemarin masukin materi ini ke DSP via Anoa Records ya? Via Anoa. Nggak ada konsultasi dulu ke Agus tapi? Karena kemarin kita ngobrol kemarin. Gue bilang, tanpa gue harus ngomong pun gue udah tahu jawaban lu. Gue bilang gitu. Gue udah tahu juga. Jadi karena begitu gue mikirnya, gue ngomong juga percuma, gue udah tahu jawabannya. Jadi ya, dan gue ngerasa gue punya hak di album itu. Jadi dia itu rilis. Dan terus gue bilang pertama, dia rilis. Gue cuma, gue bilang gitu doang. Tapi terusannya ya udah lah ya gitu, maksudnya ya udah gitu. Wait, hang on, tapi jawabannya apa nih kalau menurut Agus? Kayak lu bilang lu udah tahu, apakah ya pasti dia silakan akan aja? Gue pasti akan nggak bolehin. Maksud gue, ibaratnya kan gue etikanya gue harus minta izin ke dia. Cuman kan kondisinya waktu itu gue nggak tahu nih harus ngomong ke dia gimana gitu, karena udah nggak ketemu juga 15 tahun nggak ketemu gitu. Iya, nggak ada akses. Nggak ada akses, terus sebenarnya akses ada, gue masih teman sama dia di FB. Oh, oke. Cuman cara mulai ngomong tuh gimana, gue nggak dapet bayangan itu, maksudnya cara minta izinin. Makanya gue mikir kalaupun gue izin, gue yakin pasti dia nggak akan mau juga. Oke. Jadi menurut gue ya izin nggak izin pasti jawabannya sama. Lu ngambil resiko akhirnya. Yaudah gue rilis aja udah. Iya. Dan lu juga begitu ngelihat gimana Gus? Yang ya diklasin aja gimana? Gue dikasih taunya sama Cule, gue nggak tahu tuh sebenarnya. Oh iya. Sama Andi Cule. Ini temen lo ditap. Temen lo lagi. Kamu gila tap sih? Iya, anak-anak manggil gue gitu. Maksudnya manggilnya, gue jarang manggil dia Dra gitu, gue jarang gitu. Dia juga jarang manggil gue. Terus, ini temen lo nih tap gitu. Wih, gue gitu kan. Wah, terus ya udah gue lihat gitu. Oh ya udah gitu. Cuma gue maksudnya, gue tadi wah, kok dia nggak ngomong sama gue ya? Gue bilang gitu kan. Tapi terus akhirnya gue mikir, ya udahlah ya, ngapain? Gue juga udah cabut, udah cabut gitu, ya udah. Iya. Jadi gue diemin aja gitu. Dan lu juga udah menutup chapter lo yang gue udah selesai chapternya. Iya. Gitu. Tapi dengan kondisi lo sekarang, dengan apa yang lo udah komitmen kan hidup lo gitu. Looking back in hindsight ke belakang itu chapter bermusik lo tuh apa artinya buat lo Gus? Dengan SOP, dengan media distorsi. Ya itu bagian dari hidup gue sih sebenarnya. Bagian lo juga. Bagian dari hidup gue. Justru kalau gue nggak melewati chapter itu mungkin nggak seperti gue sekarang gitu. Lu nggak akan ngelaluin keresahan-keresahan lo dan menemukan jalan sekarang. Iya. Mungkin gue harus melalui yang itu dulu sampai sekarang. Gitu. Kalau buat Indra, kalau buat gue sih ya, album-album yang generasi kita terutama ya, yang besar di 90-an gitu, mungkin Fadli juga mau Rumah Sakit gitu, nggak dapet recognition yang sebenarnya. Setuju nggak sih lo? Kayak media distorsi menurut gue tuh seharusnya dapat acknowledgement dan pengakuan lah kayak gitu. Walaupun mungkin lo bisa nganggap ya gue sih nggak mikirin gitu juga gitu ya, tapi menurut lo kalau buat gue nggak dapat recognition yang sebenarnya semestinya gitu. Lo setuju nggak sih? Kalau gue sih nggak, ya mungkin kayak lo bilang tadi, gue sebenarnya nggak peduli sih gituan sih. Cuman ya ketika si chapter 1 dirilis digital dan responnya bagus, gue agak cukup kaget sih, orang masih nungguin gitu ternyata. Dan itu akhirnya yang apalagi Gen Z gitu ya, yang tadi yang nggak tahu akhirnya jadi tahu gitu. Oh ternyata ada media distorsi. Jadi mereka nggak ada yang tahu, cuma gara-gara
waktu itu momennya memang pas dirilis ulang sama Anoa itu lumayan apa ya, feedbacknya lumayan oke lah untuk 3 bulan lah waktu itu. Orang masih yang kayak nge-DM gue segala macem yang kayak gitu-gitulah. Nanya kapan rilis fisiknya gitu ya? Iya, rilis ulang dong, ada bikin lagi dong, kayak gitu-gitu. CD-nya, masternya masih ada berarti ya? Tapi rusak. Jadi tinggal Lah CD itu doang. Rusak bisa semua. di Oh itu DSP? dari ini, gue dari CD yang Oh. itu gue convert ke WAV. Oke. Kalau yang aslinya jadi kan waktu itu belum ada hard disk ya, masih gede-gede kan zaman dulu hard disk kan belum ada portable kan tahun 2000-an awal tuh. Iya. Jadi kita ngerekamnya semua masih di CD. Oke. Dan itu CD waktu itu gue iseng membuka udah korup semua filenya. Anjir jamur apa segala kali ya. Aduh, ini artefak nih padahal nih. Semua masih ada di gua. Semua Iya. itu. Oh, Zaman dulu juga waktu kita bikin album itu mungkin beda ya sama orang zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang dengerin itu apa masanya udah kebentuk gitu. Maksudnya gua masanya udah kebentuk, dia mau ngeluarin apa aja orang suka gitu. kalau sekarang. Kalau sekarang Ya. karena lebih mudah gitu. Kalau zaman dulu kita sih mikirnya Ya udah bikin yang aja penting dulu. kita bikin udah gitu lah. Gua ngeluarin unek-unek gue, dia ngeluarin unek-unek dia. Udah selesai gitu aja udah. Nggak pernah mikirin macam-macam. Objektifnya ya. Iya, jadi pure artis lah gitu, pure Iya, seniman iya. gitu. Artistic statement. Gitu. Iya. Kayak Audi gitu mendengar suara lo di lagu itu, lagu-lagu yang lo nyanyiin. Pengen di-delete tadi itu. Apa yang lo pelajarin lo dengerin lagu-lagu itu? Jujur, gue nggak bisa denger suara gue sendiri. Kenapa tuh? Aneh gitu kayak, ih gue deh nyanyi. Padahal ini ya kuat ya, maksudnya mendakin nada tingginya gitu kan, distinktif lah waktu itu. Lo nggak tahu aja. Kenapa? Enggak. Dia pengen nyenengin temen jatuhin mulu. Pembuatan itu waktu itu generally smooth ya, pembuatan album itu ya. Ya fun sih ngerjain. Fun. Iya. Iya. Gue aja sebagai yang duduk nonton tuh ngeliat mereka Maksudnya juga enak lah. fun. Tiap minggu Keren, workshop keren. gitu. Workshopnya ya senang-senang aja gitu, nggak ada pressure gitu. Jadi begitu rekaman pun juga cepet sih waktu itu. Cepet deh. Cuman berapa shift waktu itu? 3 shift apa? Tiga. 3 shift selesai. Saya kan yang gitu. Oh. Hitung duit ya. Ya, tanggung jawabnya ke orang tua. Kayak ibu. Cuman berasa bedanya waktu si Indra bilang, kita diajakin ini nih sama ngisi buat Naif. Oh, tribute. Itu gue gue pokoknya banyak alasan deh saat itu. Dia udah nggak terlalu aktif tuh di situ. Gue udah banyak alasan. Pelangi, pelan-pelan hilang. Iya, lagu itu ya bisa dibilang gue semua yang ngerjain Dia sih, yang ngedirect vokal dia gua, Lo aja Rendra yang ngerjain. yang rekam di Gua enggak. pendulum gua semuanya. Iya. Gue nggak nyadar loh dia dari anak-anak, ya terutama anak yang teman-teman yang hijah ya. Dia yang pertama berarti lo ya. Pertama dia Oh. angkatan pertama. Alfi. Alfi. Lo dulu kali. Alfi mana? Alfi dia upstairs. Upstairs. Ya itu kan belum meninggalkan total kalau Alfi mah. Belum, masih belum. masih Iya, abang lu bagus. berarti. Iya, habis itu baru Renda gitu kan. Lo cepetan. Walaupun ya, gue waktu itu persepsinya kan isu teman-teman musisi yang meninggalkan musik itu kan di 2014 ya, memanasnya gitu. Gue pikir dulu 2014 memanas setelah Lemes keluar ya. Itu jadi agak panas ya. Dicampur Dia sama tuh Udi, termasuk Adi Udi. pemicu sih. Iya. Jadi sebelum dia tuh ada beberapa orang kan. Iya. Tapi Lemas tuh kayak ini bukti Iya. bahwa Katalisnya. semuanya lagi Iya, itu 2014 bukan ya? Awal ya. Iya. Itu gue ada asumsi kalau wah, ini berarti nggak mau ngomong sama kita lagi nih gitu kan. Kalau gitu nggak lo mikir waktu itu? Iya, makanya Tapi gue gitu, kayak ada nggak ngomong garis. sama dia karena gue mikir ya ini siapa ngomong sama gue lagi nih. Benar. Dan gue nggak, kalaupun gue yang mau ngomong, gue harus ngomong apa nih ke dia nih, nggak tahu. Nggak tahu Persis, masuknya itu dari yang gue mana. pikirin juga Gus, kayak gitu. Tapi semuanya langsung ambruk, hancur persepsi itu ya. Waktu gue datang ke Al-Azhar, di situ ada kajian tiap Rabu malam kan dia mulai ada Rabanian sih kalau nggak salah kan. Di situ gue mampir mau datang aja, semua datang ke situ.
orang yang pertama setelah bubaran, orang yang gue pertama ketemu adalah si Fanny Innocenti. Iya. Gitu. Ketemu sama gue terus langsung, kak, soalnya apa kabar kak? Gimana Brandas katanya? Loh, kok nanyain band gue gue pikir pembicara musik tuh tabu gitu kan. Gimana anaknya? Wah, terus apa namanya, turut berduka atas Ruli, udah baru wafat kan gitu kan. Cuma gimana Brandas? Wah, seru ya, sekarang balik lagi dong ya gini. Belum nanti gue, ini nggak apa-apa ngomongin musik nih kayak kayak gitu. Dan ternyata setelah gue ngomong di situ juga ketemu Alfi, ketemu Lemes, santai gitu, ketemu dia juga akhirnya kayak gitu. Ternyata nggak apa-apa tuh. Terus gue bilang, gue sampai nanya sama si Alfi, dia lu ngomongin band gini apa? Ya nggak apa-apa lah kak, kira-kira emang kenapa gitu kan ngobrol doang, dia bilang gitu kan. Kalau ngelakuin lagi ya gue udah nggak bisa, dia bilang gitu. Dan itu ternyata persepsi yang gue dapet, walaupun mungkin kita tadinya kepaku sama apa box itu, ternyata nggak segitunya. Gue gitu. sering SMS lo waktu Ruli meninggal. Ruli wafat ya, dia terus rajin ini gue tuh apa namanya ya istilahnya menghibur. Agus tuh salah satu yang rajin WhatsApp gue waktu itu. Sampai jadi bikin album ya. Apa tuh? Sampai gak jadi bikin album itu ya. Album tribute. Ya, tapi akhirnya ya bukan album tribute sih konsepnya, jadi album baru aja gitu kan. However, ini pertanyaan harus gue tanya juga nih, terutama ke ya kayak semuanya lah ya. Memungkinkan nggak kalau Media Distorsi lanjut tanpa Agus? Jadi waktu itu sebenarnya sudah pertanyaan ini sudah kami tanyakan ke dia 3 Kemarin. minggu lalu. 3 minggu lalu. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini. Jadi kan waktu itu memang sebelum ya waktu pas Agus ngajakin ketemuan lah Ya. di Ampera 3 minggu lalu ya Gus. Fat ya. 3 minggu Ya udah, obrolan itu keluar. Kemarin itu keluar. Mana Gus? Lu masih Dari- mau band nggak? Dari kalian-kalian. Iya, masih Oke. mau band nggak? Dia bilang gua nggak bisa. Tapi kalau Iya. misalnya memang kalian mau lanjutin, ya silakan. Nah itu syarat gue cuma satu. Apa? Lo lanjutin aja tanpa gue gitu. Iya, maksudnya kalau mau lanjutin silakan. Jadi dia distorsi satu. gelas metal, meja balik. Jadi gini, lo lanjutin lah. Mestinya hostnya berdua dia nih. Jangan gua doang. Nah, dia suka tukar pesona. Kan? Wah. Terus. Tebar sendiri. Oh, tapi emang udah ada. Maksudnya udah Oh. diklarifikasi dari awal lah gitu. Iya. Gitu. Sempat udah ngobrolin itu kita ya. Apa? Langsung ada project kan itu. Beda kan. Dia aja, bisa juga ya. Aku sih kelas berarti ya, kalau emang bendera. Jangan Media aja, Distorsi udah jalan. jangan. Nonton nggak Gus? Jadi Nggak, Gus harus tanya, lo nonton nggak? Ya enggak lah. Tutup aja. Udah ada melayang terus kan. Gitu. Iya. Dia nggak dijawab ya. karena kemarin ngomongnya sih gitu ya, pas terakhir kita ketemuan jadi gimana reuni kata si Fadli gitu. Terus gue bilang, loh ini kan reuni, kita ketemuan. Gue bilang gitu kan. Gitu. Enggak, maksud gue kalau ngeband lagi. Terus gue jawab, gue nggak bisa. Gitu. Kenapa? Ya gue kasih alasan yang tadi gue kasih tahu. Terus si Indra nyeletuk, gimana kalau kita jalan tanpa lo? Terus gue bilang, oh ya udah, gitu. Jadi Media Distorsi akan reuni, akan ada lagi dengan satu syarat itu, nggak ada gue. Oke. Iya. Atau kayak itu aja Gorillaz, jadi Agus proyeksi. Jadi dia jadi Distorsi 1, dia jadi Distorsi 2. Ngeri. Iya. Ada niat tapi emang enggak mau dilanjutin. Ya sebenarnya gue ada utang sih sama Anoa sih. Oh, Untuk oke. rilis minimal 1 single. Oke. Bayarin cariin duit. Saya udah nggak manajer. Ada gunanya saya. Maksudnya ada utang 1 rilisan lah gue sebenarnya. Iya. Ya pengennya sih ya tahun depan lah. Di bawah nama Media Di Ano, Distorsi. iya maksudnya di bawah nama Media Distorsi. Iya. Cuman kan permasalahannya gue lagi kena writer's block nih gitu. Maksudnya gue lagi keseringan bikin untuk konsumsinya untuk klub gitu. Kalau misalnya Kan lu baru rilis solo. Iya maksud gue itu kan lebih untuk klub user lebih apa ya? Lebih DJ material lah. Iya. Kasarnya gitu. Dance Karena floor material. kalau gue untuk
SMD Distorsi gue harus balikin lagi nih Moodnya. mood gue dari sisi band nih. Oh, Bandnya mesti balik. karena sebenarnya media sosial itu band Konsep based. band sebenarnya. Iya, iya. Maksud gue udah keseringan bikin yang di apa yang lebih untuk apa buat dipakai nge-DJ gitu kan. Makanya kalau bikin media apa media Distorsi ya gue harus balikin lagi nih positioningnya dari kacamata band gitu. Iya, iya, iya. Jadi gue nggak pengen ntar warna media Distorsi sama warna Indra 7 tuh sama, gue nggak pengen. Media harus beda warnanya. Ngeri. Baru temen gua nih. Lu tertarik nggak nge-manage lagi? Saat Oh, gua kemarin malah bilang sama dia, ya gua nggak mau manage sih karena gua juga udah bermain musik juga kan sekarang. Apa ya, mungkin bareng kali kita ya, gua nggak ngerti juga. iya dong. Ya nggak tahu, tapi baru ngobrol-ngobrolan. Baru ngobrol-ngobrol aja sih. Cuman kepikirannya gitu, kalau manage enggak sih gua, kalau manage enggak. Iya, iya, iya. Enggak lah, gua udah nggak bisa. Lu masih ada berarti di Audi juga kan diselotin ya untuk nyanyi. Ya dia harus bikin lirik sih, gue nggak bisa bikin lirik masalahnya. Gimana sih? Dia ngelirik sering. Audi sekarang apa sih apa aktivitas Kerja? kerja tapi ya. Budak korporat dia. Iya, sama mono. Mbak, tapi juga. Iya, kita semua lah udah. Nyanyi tapi masih aktif. Enggak? Ya Enggak juga? oke lah. Ah, sama Enggak, teman-teman gue gitu. totally hanya sama media Distorsi. Lanjut lah, Ndra. Masih ada tato enggak? Masih lagi gila. Masih. Wah, keren nih. Nanti ditebelin lagi nih. Ini kalau ini gue terusin nih, gue tato nih. Iya lah. Rilis ditebelin lagi sama dia. Ntar ada yang ngomong lagi ke Agus, "Mak, temen lu tuh." Iya, tambah lagi. Lu tatoin nambah tuh. Iya. Iya. Ya, gue sih seneng banget. Gue nggak tahu gimana estetiknya gue waktu Agus nanya nomor lu. Itu juga kalau, wah, lu yakin nih Gus? Iya beneran, ada nomornya nggak lo katanya. Ada gue gitu kan. Yang jelas sih gue nggak mengharap. Ya gue tahu kondisi keputusan Agus, gue ngarep Distorsi balik lagi sih. Iya. Tapi ngeliat lu berdua untuk itu rekindling lagi aja udah seneng gue gitu. Silaturahmi lagi Ya, yang penting sih sebenarnya itu sih Bung, ya tali silaturahminya itu sih yang nggak boleh putus sih, maksudnya apapun yang udah pernah terjadi ke belakang gitu ya. Iya. Kan mungkin moving forwardnya tuh yang lebih ini kan gitu. Si Sasa udah pernah lo kasih denger media Distorsi? Nah, gue sih denger. Iya, suka. Dia anak metal sih, metal. Jadi cuma Belum. udah gitu doang. Belum. Gue apa nih? Antum anak ada yang enggak lah ya. Apa? Ada yang di setelin Enggak, musik? enggak ada. Enggak. Tahu enggak tapi dulu pernah jadi main musik? Tahu. Tahu. Ada sempat tunjukin video gitu nggak, Gus? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun jejak digitalnya ada loh. Ada, iya, Di mana-mana. Ntar gue kasih tau deh. Mungkin kalau misalnya ngeliat malah itu apa? Terus dia ngeliat gue gitu. Apa itu? Gitu kali. Iya. Ya intinya gue bahagia, seneng lu bisa, gue yakin juga semuanya ngerasain hal yang sama. Yang penting tali persaudaraan tersambung lagi, tali kasihnya. Ini juga Ayu juga pertama kali di reuni itu pertama kali ketemu Agus mungkin ya, yang barengan itu. Di mana sih ketemu waktu itu, Ndra? Di Ampera ada salah satu coffee shop apa namanya? Ada temennya dia punya temennya dia pokoknya. Berkala. Di Ampera. Oh, tahu gua, berkala. Sengaja dia sengaja naruh di situ karena dia ada fansnya yang disuruh ke sana ya. Iya. Ya kan, Kak? Selalu foto dia. Biar dia Gua ngomong kayak gitu. biar dia nunjukin ke kita. Kalau dia udah artis. Lu ngomong depan mereka lagi. Iya, lama aja kali. Ya, yang penting jadi teman lagi lah, jadi sahabat lagi, itu the most first and foremost gitu ya. Urusan media Distorsinya nanti mudah-mudahan juga Indra bisa melanjutkan kemarin Indra ya. 23. Gue sih dukung banget Indra, pasti gue bersedia lah, servisnya apa nih bisa nyanyi kayak beneran gue, ayo. Lu tahu ini gak sih? Ganti vokalis dong. Duet. Iya. Ada nggak elektronik drama sama programming gitu apa ya? Ada kan? Iya kan? Belum ada loh. Elektronik sama drumming gitu. Ada sih. Ada emang. Ada Rufus Du Sol itu dia elektronik pakai Resol tuh gitu. Si Iyub sama ini sama si Direct Action itu. Siapa drummer Deba dulu?
Nama siapa? Damar Dewa yang ganteng. Oh, iya. Sama Tio. Iya, sama Tio tuh bikin proyek dari Aksi cuma belum dirilis. Tuh. Emang Damar Dewa yang lain gak ganteng? Langsung ganteng mas. tapi paling ganteng dia. Ya, tapi iya bisa tuh ya. Dilanjutkan ya. Coba lah. Habis ini selesai. Makan ini cepet selesain aja. Oke, siap. Ntar saya siapin kontrak saya. Wah, oke ya. Orang rumah sakit ganteng nggak? Enggak. Katanya orangnya begini. Ya oke. Gue apalagi mau dibahas? Kalau gue sih gue udah Pesan tahu dan pesan. alasannya. Udah sih, basically kita reuni hanya sebatas persahabatan pertemanan. Media distorsi akan dilanjutkan sama Indra, gue juga nggak ada masalah gitu. Iya. Dan fine aja kalau dia mau Berkarya kembali. gitu. Ya gitu aja sih. Dan gue in the past gue having a great fun gitu kan zaman dulu gitu. Iya. Itu aja. Iya, tuh teman-teman podcast. Jadi ini momen historical monumental yang jarang banget nih. Gue seneng banget, gue berterima kasih banget udah dipercaya untuk diundang buat lo untuk jadi hostnya berdua sama dia nih. Ya buat teman podcast juga semoga enjoy konten ini. Nggak tau kan dulu hostnya dulu, wah misionaris. Dan semoga video distorsi jalan nih, ada karya baru lagi. Lo yang nutup dong kan lo hostnya. Lu ada yang mau tanya ke kita ya? Ya, nanti kalau jawab gimana? Ke kita bisa. Kira-kira. Kapan lu pengen ditanya gitu nih? Cek gitu. Lu mau ditanya apa? Enggak ada sih. Hah? Karena ada itu tadi mau ada apa? Prolog dulu gitu. Tadi udah. Oh, di depan Tadi ya? udah. Iya. Ya pokoknya ya pertemanan jangan dihancurkan sama hal-hal yang harusnya bisa dilurusin sih sebenarnya. Gitu. Dan apa namanya? Semua masalah pasti selesai kalau menurut gue. Ada Apapun solusinya. masalahnya pasti selesai. Mau itu selesainya jelek atau baik, tapi selesai. Karena lo sampai sekarang semua masalah lo yang dulu selesai aja gitu. Waktu sih. Iya. Waktu ya. Gitu. Time heals. Pendewasaan juga sih. Guys, dia ngomong. Keren. Katanya udah selesai. Dia ngomong. Lanjut deh. Ya deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman podcast dan juga terima kasih Om Agus, Om Indra dan juga Audrey dan juga Fadli. Kita undur diri dulu. Monggo hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Dua Pizzeria yang udah sponsorin episode podcast Media Distorsi Reuni kali ini. Thank you, Agam.